Baiklah, di sini saya akan mencoba mendemokan dan menjelaskan tas yang telah diberikan, yaitu membuat login OAuth with GitHub. OAuth ini adalah sebuah cara otorisasi di mana aplikasi pihak ketiga dapat mengakses informasi yang terbatas dari aplikasi lain. Di sini adalah GitHub. Sebelum otorisasi, aplikasi tersebut harus terdaftar dulu untuk mendapatkan client ID dan client secret. Ketika diklik tombol login, jika berhasil sukses, maka informasi GitHub akan ditampilkan. Begitu juga dengan repositorinya. Di sini telah ada dua folder, yaitu backend dan frontend. Sebelumnya saya akan running dulu. Kemudian frontendnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian frontendnya dulu. Setelah frontendnya dijalankan, maka yang akan dirender adalah kode ini akan di-return. Jika usernya tidak ada, maka yang akan ditampilkan adalah komponen ini, form login dan GitHub login. Jika ada usernya, maka ini yang akan ditampilkan. Ini adalah tampilan defaultnya jika tidak ada user. Kemudian ketika tombol ini diklik, maka akan dibawa ke halaman ini, di mana di dalamnya ada parameter GitHub client ID, kemudian redirectnya nanti mau kemana, pathnya nanti akan ditangkap dan menggunakan scope user email, dan juga alamat ini juga akan menghasilkan kode. Kemudian redirectnya itu ke halaman ini, API out GitHub. Kemudian server akan memproses. Di sini menggunakan TypeScript, sama halnya dengan JavaScript. Bedanya TypeScript menggunakan tipe data sehingga lebih strict dan tipe datanya tidak dapat diubah. Ini tadi alamat redirectnya. Kemudian kodenya itu ditangkap dan pathnya juga. Jika tidak ada kodenya, maka errornya akan di-throw. Jika kodenya ada, maka function ini akan dijalankan dengan membawa kode yang tadi yang ditangkap. Kemudian function yang tadi akan dijalankan untuk mendapatkan tokennya menggunakan metode post pada alamat ini dan membawa parameter GitHub client ID dan GitHub client secret dan juga kodenya. Ini adalah jika kodenya berhasil, GitHub tokennya didapatkan, dan ini jika error. Setelah itu tokennya akan diparse dulu agar bisa digunakan. Kemudian di-return menggunakan metode get pada halaman ini, github.com user, dengan membawa token yang telah didapatkan tadi. Kemudian hasilnya akan menampilkan data user jika berhasil, dan jika ini adalah jika gagal. Kemudian akan dibuatkan token JWT-nya, di mana ada dua parameter. Ini adalah informasi dari user itu, dan ini adalah parameter keduanya, secret, di mana nanti akan menghasilkan
string yang panjang, dan token tersebut akan disimpan di cookie, kemudian akan di redirect ke halaman ini dan akan diproses, dikirim, akan dikembalikan ke front end. Di front end akan di render use effect, kemudian akan melakukan request method get pada halaman ini API me, dan akan dikirim ke server. Server akan proses dan akan menangkap cookie-nya yang isinya adalah token tadi, kemudian akan diverifikasi lagi, apakah sama. Jika tidak sama, akan returnnya akan null. Ini adalah port dari servernya. Setelah saya akan mencoba mendemokan ketika diklik login GitHub. Dan telah didapatkan informasi dari user GitHub, dan ini adalah profilnya. Repositorinya masih kosong. Ketika diklik get repository, maka akan mendapatkan semua daftar repositori dari user GitHub. Ini adalah daftar repositorinya. Ini benar-benar diambil dari GitHub-nya. Bisa dibuktikan. Saya ingin menghapus namanya baru repositori. Saya akan coba hapus. Apakah benar? Saya akan coba hapus. Di sini di GitHub-nya sudah terhapus repositorinya. Tidak ada lagi, atau bisa dilihat di sini tidak ada yang namanya baru repositori. Di sini masih ada. Saya akan coba refresh apakah benar-benar terhapus. Dari sini juga datanya masih kosong. Kita diambil lagi. Nah, di sini baru repositori itu telah hilang, sama dengan yang di GitHub-nya. Dan bagaimana repositori ini didapatkan? Ketika mengklik tombol get repository, di sini saya akan jelaskan. Ketika tombolnya diklik, maka akan menjalankan function handle get repository. Function ini akan dijalankan, dimana sebelumnya loadingnya akan ditampilkan dulu sebelum datanya berhasil didapatkan. Di sini di set 2 detik dulu loadingnya untuk mendapatkan datanya. Ini untuk mendapatkan datanya. Kemudian setelah data berhasil didapatkan, datanya itu akan dimasukkan ke state reverse.
kemudian loadingnya akan dihilangkan dan ini state adanya akan dimunculkan. State ada ini jika adanya adalah true, maka yang ditampilkan adalah komponen repository, di mana komponen repository ini ada props yang isinya adalah repository yang didapatkan tadi. Di sini data repository ini akan di looping menggunakan map. Ini adalah komponen repositorinya. Ini akan di map dan akan diambil property name-nya. Ini bisa dilihat dari tokennya. Di sini ini bisa dilihat, ini properti ini bisa didapatkan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang salah atau kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih.